Baik, sambil nunggu yang lain, kita mulai saja. Suara Bapak bisa didengar? Terdengar, Pak. Terdengar, Pak. Alia, nanti kalau ada yang masuk selama perkuliahan, di-admit saja. Baik, Pak. Baik, kita mulai kuliah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita hanya sampaikan beberapa hal saja. Bapak Alif sampaikan beberapa hal terkait materi sudah diupload di Google Classroom. Apakah materinya sudah tayang? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke. Ini materi dasar kemenitan merupakan review saja dari mata kuliah sebelumnya supaya Anda ingat, dan karena itu nanti akan ada hubungannya dengan mata kuliah kita mesin listrik 2 di garis gaya magnet, yang penting dari utara ke selatan. Dapat tidak uraikan semua, yang silahkan dibaca saja di Google Classroom. Nah, yang penting adalah bahwa magnet itu ada magnet permanen, ada magnet karena listrik. Nah, ini karena listrik, ada flux magnet, kerapatan flux. Nah, bahan-bahan, di mata kuliah bahan ada bahan ferromagnetik, ada bahan diamagnetik, dan seterusnya. Ini di sebagai review saja. Nah, nanti kurva histeresis ini penting untuk misalnya bahan stator. Ini bahan stator nanti harus dibuat berlapis-lapis misalnya karena masalah. Nah, ini tugasnya nanti dikerjakan di buku catatan. Tugas dikerjakan di dalam buku catatan dan nanti di-upload Google Classroom dalam bentuk PDF. Nah, review materi sebelum masuk ke prinsip generator adalah rangkaian RLC. Nah, ini banyak mahasiswa yang kurang menguasai sehingga nanti ketika pada kuliah mesin listrik dia akan tertinggalan. Makanya diulang sebentar, nanti kalau ada diskusi silahkan. Nah, di rangkaian listrik saya rasa sudah disampaikan, ini hanya review saja bahwa ada rangkaian seri paralel. Nah, kalau rangkaian seri apanya yang sama harus
kalau paralel nanti tegangannya. Nah ini tegangannya L dengan ini tidak sepasang. Jadi ini yang sepasang itu adalah arus dan tegangannya R. Kemudian L ini apa namanya, arusnya ketinggalan, sehingga kalau I-nya di sini maka BL-nya di sini. Karena arusnya yang mengalir di R dan L ini adalah sama. Ya arusnya ya I saja, nggak ada I1, 2. Karena I-nya cuma 1, karena ini seri. Yang ada tegangannya 2 adalah BL dengan BL. Nah ini impedansinya kalau dengan seri dengan R dengan L. Nah kemudian kalau R dengan C, nah kalau tadi VL-nya di atas, ini BC-nya di bawah. Karena untuk C itu arusnya mendahului tegangan. Sedangkan rangkaian seri ini tadi I-nya cuma 1, ya IR, ya IC, ya IL, I saja namanya tegangan cuma 1. Sama. Nah ini sekarang kalau rangkaiannya seri RLC. Nah, kalau RLC seri maka tadi I-nya tetap 1, I saja. Jadi IR sama dengan IL sama dengan IC. Jadi atau I saja. Yang beda adalah tegangannya. Tadi kalau L arusnya ketinggalan maka tegangannya ke atas. Kalau C arusnya mendahului maka di bawah. Karena putaran vektor itu berlawanan arah dengan putaran jarum jam. Nah ini vektor ini yang mahasiswa biasanya suka lemah. Bahkan sampai sudah sidang skripsi ini masih nggak paham. Nah ini dari awal maka saudara harus paham ini. Nah ini persamaannya. Nah ini persamaan tegangannya. Ini bisa dibaca saja. Tentang dua materi itu, rangkaian LHC dan kemagnetan, ada yang mau didiskusikan, silahkan. Kalau ada yang mau ditanyakan. Karena ini hanya materi pembuka supaya pemahaman saudara sama. Ada yang mau? Kalau tidak, kita lanjut dulu pada materi yang ketiga.
Ya. Suara Bapak bisa didengarkan ya? Dengar Pak. Dengar, Pak. Baik. Nanti setelah sesi ini kalau masih mau ada yang bertanya silakan. Nah, ini baru materi pokok tentang generator AC. Nah, ini saudara-saudara harus paham betul ini. Apa itu generator? Apa itu generator? Generator adalah sebuah perangkat atau sebuah alat. Nah, jadi salah satu definisinya adalah sebuah perangkat mesin listrik dinamis yang dapat berfungsi mengubah energi mekanis menjadi energi listrik. Jadi kalau ini energi mekanik, ini listrik. Kalau yang mengubah mekanik ke listrik itu adalah generator, kemudian yang mengubah listrik ke menjadi mekanik itu adalah motor. Nah, energi mekaniknya apa yang di generator ini? Biasanya dia dari beberapa sumber. Misalnya dari uap dengan turbin uap, dari gas turbin gas, dari diesel maka mesin diesel yang menggerakkan generator, dari angin turbin angin. Ya, jadi ini beberapa yang bisa menggerakkan generator sehingga bisa menghasilkan listrik. Kemudian motor, ya, seperti di rumah Anda barangkali ada, itu seperti pompa air, kemudian kompresor, mesin jahit dan lain-lain itu dia mengubah energi listrik menjadi mekanik dalam bentuk putaran biasanya. Jadi di pompa air, di mesin jahit itu rata-rata motor itu menghasilkannya putaran. Nah, generator itu bisa bekerja kalau syaratnya ada 3. Ada medan magnet, ada pengantar, ada putaran atau gerakan. Nah, ini sesuai dengan hukum Murted adalah apabila ada sebuah pengantar dialiri oleh arus listrik, maka pada daerah sekitar pengantar itu akan timbul garis-garis gaya magnet. Ini penemuannya Murted. Nah, kemudian Faraday menemukan prinsip kerja generator. Jadi apabila sebuah kawat pengantar ditempatkan sembunyian sehingga memotong garis gaya magnet, maka pada ujung pengantar tersebut akan timbul gigel induksi atau tegangan atau beda potensial. Jadi ini ada magnet kutub utara selatan. Nah, ini utara, ini selatan. Nah, tadi dalam teori kemagnetan sudah dibahas bahwa kalau ada magnet itu pasti ada garis-garis kayak magnet yang arahnya dari kutub utara ke selatan. Nah, tadi pada materi sebelumnya tadi. Nah, kemudian kalau ada pengantar, kemudian digerakkan sehingga memotong garis-garis kayak magnet. Nih ya. Kalau pengantarnya diem juga di sini nggak timbul tegangan, tapi kalau ada gerakan baru timbul. Jadi kalau dalam generator gerakan ini disebut putaran karena gerakannya berulang-ulang. Kalau semua gerakan kan bisa searah saja, ini begini saja sudah gerakan. Tapi akan timbul beda potensial. Nah, besarnya gigel induksi seberapa ini? U sama dengan BLBB. Itu hukum Faraday, ini hukum dasar yang menjadi prinsip kerja generator. Ini ada contoh, bisa dibaca saja. Bisa dibaca saja. Nah,
Kemudian arah arusnya bagaimana? Arah arusnya bagaimana? Nah, arus itu ditentukan dengan kaidah tangan kanan flank. Boleh bentuk seperti ini, boleh bentuk seperti ini, mana yang Anda mudah. Dan ini Anda harus praktek betul. Nanti setelah kuliah ini Anda coba sendiri dengan kawannya sudah benar atau belum. Karena ini prinsip penting di generator dan saudara-saudara menjadi calon guru nanti harus bisa menerangkan kepada siswanya. Jadi tidak cukup Anda ngerti, tapi harus bisa menjelaskan. Nah, jadi kalau nih telapak tangan kanan dihadapkan ke kutub utara, jadi garis gaya magnetiknya menembus begini, ya, dari utara ke selatan, kemudian gerakan penghantar tadi searah ibu jari, ke sana kemari, maka arusnya sesuai dengan jari yang lainnya ini. Ini harus paham betul, ini nggak paham, nanti bisa diskusi, nanti bisa praktek kepada teman-temannya. Nah, ini hukum Lenz menyatakan pengantar yang diri arus di sekitar pengantar akan timbul medan elektromagnetik. Ya, ini bisa dibaca saja. Nah, kalau generator tentu nanti kutubnya ini utara selatan juga akan dililiti penghantar sehingga tidak magnet tetap saja. Terus lilitan rotornya juga tidak hanya satu seperti ini, tapi ini hanya membuktikan bahwa prinsipnya seperti ini. Jadi ini untuk mengambil tegangannya ini disikat, karena ini kan rotor ini kan berputar, yang tengah ini berputar, sementara yang ini magnetnya dia. Ini ada sikat yang atau beras ini yang gunanya untuk nyambung ke beban. Ini bebannya, ini untuk mengukur arusnya. Nah, ini nanti dikerjakan di buku catatan masing-masing, kita latihan. Jadi kalau nanti diputar ini 360 derajat, maka dia akan timbul tegangan sesuai dengan gelombang tinggi. Nah, ini kalau ada nggak praktek nggak akan ngerti. Jadi kalau ini nanti sejajar, maka tegangannya 0, kemudian diputar 45 derajat tegangannya akan segini, 90 derajat segini, dan seterusnya. Ini makanya satu cycle atau satu periode. Ini gambarnya ini terus, ini bisa dipelajari pelan-pelan ya, pelan-pelan sambil praktek nanti digambar di buku catatan. Terus, nah ini langkah-langkahnya setahap demi tahap. Nah, itu pakai vektor nanti akan lebih mudah. Nah, tugasnya adalah rekonstruksikan kembali paparnya dalam bentuk rangkuman secara kondisi tentang prinsip generator AC. Teknisnya nanti sesuai dengan jadwal kuliah masing-masing sesuai kode seksi, silahkan masuk di kampus, kemudian satu persatu maju ke depan menjelaskan kepada teman-temannya tentang prinsip generator AC itu. Dan kemudian setelah menjelaskan nanti masing-masing membuat laporan
di buku catatan. Jadi tujuannya untuk supaya Anda paham. Ada pertanyaan sampai di sini? Ada pertanyaan? Silahkan.